jemaah sekalian yang punya pertanyaan, saya persilahkan. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edwin. Ya, saya mau nanya Pak Ustadz. Saya mau tanya keutamaan dari ini Pak Ustadz. Kan tadi kita membahas masalah akhlak ya dengan ibadah ya. Nah, itu keutamaannya mana dulu Pak Ustadz? Yang lebih utama apakah kita menjalankan ibadah kayak sholat sunnah ibadah sunnah, atau akhlak dulu yang kita utamakan? Kalau misalnya dalam hal yang bersamaan. Itu Pak Ustadz, makasih. Sama-sama. Silakan, yang lain. Saya boleh nanya? Silakan. Ya, saya mau nanya tentang yang tadi, tentang akhlak juga. Apakah sikap memaafkan itu juga bagian dari akhlak yang tadi disampaikan itu, Ustaz? Tadi kan ada penjelasan tentang akhlak itu. Nah, kadang-kadang kita susah gitu memaafkan seseorang yang misalkan kita itu sudah tersakiti banget gitu. Sakitnya itu di sini sakitnya misalnya. Nah, dan itu berjalan sudah lama, padahal halnya tuh kita menganggapnya dengan orang tersebut sudah oke, udah fair gitu ya, sudah tidak ada masalah, tetapi dalam hati saya ini masih ada, wah gimana nih? Jadi yang tadi kan akhlak itu tidak hanya ucapan, tapi juga dalam perlakuannya kan disampaikan seperti itu. Nah, ini bagaimana caranya agar hati kita itu bisa berakhlak dengan baik, itu artinya dengan itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai sebentar, ada titipan pertanyaan dari ini. Bagaimana bila jenazah ya, tadi tentang mayit tadi kan ada haknya itu mayit. Nah, bagaimana bila jenazahnya itu mayitnya itu jauh, misalkan jauh dari kita gitu, misalnya di Indonesia. Nah, ini apakah bagaimana gitu, Zan? Tadi kan disampaikan ada hak-haknya kan, ada menyolatkannya salah satunya. Sementara ada keluarganya di sini, apakah seperti itu termasuk juga dalam kita menunaikan hak tersebut, hak sama muslim? Itu aja. Terima kasih. Ya, silakan Pak Moderator disimpulkan dari 3 pertanyaan. Ya, jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Edwin. Beliau menanyakan apakah lebih utama akhlak ataukah ibadah yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Sementara dari Yusuf ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana dengan memaafkan, apakah memaafkan itu termasuk dari bagian dari akhlak, dan bagaimana cara memaintain hati kita supaya bisa memaafkan seperti itu. Yang kedua adalah tentang apabila ada saudara atau kerabat kita yang jauh dan meninggal, apakah kita juga harus termasuk merupakan salah satu hak-hak beliau sebagai muslim, kita harus ke sana untuk menyolati, seperti itu Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab dari belakang, dari nomor 3 tadi. Bagaimana ketika ada orang mungkin kerabatnya wafat tapi jarak jauh dan tidak dimungkinkan kita mungkin untuk mendatangi. Maka dalam syariat ini ada istilah sholat ghaib. Ada sholat jenazah, ada sholat ghaib. Sholat jenazah itu jenazah itu kan secara bahasa artinya keranda ya. Keranda mayat itu namanya jenazah. Yang pertama kali membuat keranda ini adalah Siti Fatimah. Sayyidah Fatimah itu ketika beliau wafat, sebelumnya beliau berpesan, ini saya kalau meninggal nanti kalau pakai kain aja kan kelihatan lekuk tubuh, terlihat lekukan tubuh. Saya nggak mau, saya malu kalau lekukan tubuh saya dilihat orang lain walaupun saya sudah meninggal.
Akhirnya ada sahabat yang lain mengusulkan, oh bagaimana kalau kita menggunakan keranda jenazah itu, keranda mayat. Akhirnya mulai adanya dalam Islam keranda itu ya di zaman Sayyidah Fatimah. Baiklah, untuk sholat jenazah ini kan memang mayatnya ada di depan kita. Ada di depan kita. Kalau tidak ada di hadapan kita, maka kita sholatnya sholat ghaib. Usolli ala, misalkan siapa yang meninggal nih, namanya Ahmad bin, atau Zaid bin Ahmad. Usolli al mayyitil ghaib, Zaid bin Ahmad. Arba takbiratin lillahi ta'ala. Jadi dengan kita sholat ghaib, kita bisa memenuhi apa yang menjadi kewajiban kita kepada orang lain. Dengan adanya sholat ghaib. Bagaimana kalau saya, misalkan untuk perempuan lagi halangan, nih kita bisa mendoakan. Jadi mendoakan dari jarak jauh pun untuk mayit sampai. Kita kirimkan bacaan tasbih, misalkan kita baca subhanallah alhamdulillah 100 kali, ya Allah pahalanya saya kirimkan kepada keluarga saya yang meninggal, itu akan sampai pahala. Jadi untuk sholat sendiri ada sholat ghaib, untuk mendoakan dari jarak jauh juga ada, nanti bisa tahlilan dari jarak jauh, bisa kita kirimkan sedekah juga bisa. Itu yang nomor 3. Kemudian pertanyaan yang nomor 2 tadi, bagaimana cara kita menghilangkan rasa dendam dalam hati? Kesimpulannya mungkin seperti itu. Imam Ghazali telah memberikan resep kepada kita bahwasanya ketika kita mempunyai rasa dendam kepada orang lain, itu timbulnya karena memang kita punya pandangan yang jelek. Maka cara untuk kita memaafkan adalah kita merubah mindset kita, merubah cara pandang kita, cara berpikir kita. Kalau kita sering, yang kita ingat adalah kejelekan-kejelekannya, maka yang ada dalam hati adalah tambah benci, tambah marah, tambah ingin meluapkan amarah. Tapi kalau kita rubah cara pandang kita, misalkan ada orang pernah berbuat salah kepada kita, yang kita ingat-ingat adalah kebaikan dia kepada kita, maka yang akan timbul adalah rasa memaafkan, rasa adem di hati. Luapan-luapan emosi ini lama-lama akan ditutupi, akan hilang dengan sendirinya. Dengan cara tadi, misalkan ada orang nih sama kita sering fitnah, sering ini, maka kita pikir-pikir, ini ada orang nih pasti ada kebaikan. Kita pikirkan kebaikan-kebaikan. Kemudian juga yang diajarkan oleh beliau adalah seharusnya kita kepada orang yang berbuat jahat kepada kita ini bukan marah, tapi kasihan. Ada orang misalkan pernah maling sama kita, pernah mencuri barang kita. Maka dalam pikiran kita yang harus kita pikirkan, kasihan orang ini. Kenapa kasihan? Karena dia ngambil atau melakukan kesalahan di dunia, tapi dibalasnya di akhirat. Nah ini sangat berat tentunya. Yang sudah saya ceritakan kemarin kan ada seorang ulama, kemudian hartanya diambil, ketahuan, ketangkep. Yang nangis bukan maling, tapi ulamanya. Jadi merasa, kenapa nggak saya halalkan? Akhirnya setelah dari situ, ketika ada pencurian, beliau menghalalkan. Karena kasihan orang yang melakukan kriminal itu, misalkan pencurian, dia mencurinya sudah dosa. Makanannya dimakan oleh dia jadi makanan haram. Dikasih makan kepada keluarganya. Jadi kita ini pasti dia punya kelebihan, pasti dia punya sisi plus. Ataupun bisa kita seperti ini. Ini orang ini kepada saya kok sinis. Apakah saya punya salah? Apa yang menjadi kesalahan saya sama dia atau membuat sesuatu yang tidak enak pada hati dia? Para ulama bahkan malah menyalahkan dirinya sendiri. Ada orang kok benci sama saya, berarti saya melakukan kesalahan apa ini? Apakah saya belum sedekah? Apakah saya belum memperhatikan dia?
Apakah saya jarang silaturahmi akhirnya timbul hal tersebut? Nah, itu yang oleh para ulama dijadikan sebagai obat daripada rasa amarah, dendam kepada orang lain. Dua cara tadi. Pertama, kita rubah mindset kita, cari kelebihannya dia apa, hal-hal yang telah diberikan kepada kita apa. Yang kedua adalah dengan tadi, kita memandang mereka adalah orang-orang yang kasihan secara hakikat, karena mereka melakukan kriminal kepada kita, mereka belum sadar, takutnya wafat dalam keadaan masih seperti itu. Ini kan sangat mengkhawatirkan, kasihan. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, kita doakan. Kita juga berusaha untuk memaafkan. Sebagian ulama ada yang mengatakan kalau ada orang hatinya sulit memaafkan, melazimkan baca ya Ghaffar, ya Ghaffar, atau ya Afu, ya Afu. Membaca Asmaul Husna, ya Ghaffaru, ya Ghaffaru, Allah Maha Pengampun. Ya Afu, ya Afu. Insya Allah lama-lama hati kita akan lunak. Itu mungkin Yusuf 2 pertanyaan tadi. Mungkin masih ada yang masih... Ya, kalau dengan cara menghindarinya itu justru gimana? Kalau menghindari orang tersebut, apakah menjadi solusi atau secara syariat bagaimana? Nah, kalau menghindari, kalau mungkin dampaknya ketika kita, misalkan dari sisi dia ini memang sudah parah, maka berpaling itu adalah salah satu cara kita meredam. Dikatakan a'rid ya. Wa'arid anil jahilin. Kalau orang seperti itu berarti kan orang yang termasuk dalam kategori jahilin. Kita sudah ingin merajut silaturahmi, tapi dia tetap tidak membuka. Maka yang terbaik adalah kita tidak melakukan muamalah. Sama dengan pembahasan minggu kemarin, hajru itu ya. Kita tidak boleh untuk memutus silaturahmi. Diperbolehkan kita memutus silaturahmi itu kalau memang hal tersebut akan membawa dampak yang baik. Contoh, orang yang akan kita silaturahmi ini, misalkan dia adalah tukang mabok. Maka kita kepada dia, kalau memang kita tidak bisa jaga diri, lebih baik kita menghindar. Begitu pula ketika ada orang yang emosi kepada kita, kita datangi. Nah, kalau memang kita bisa mengendalikan situasi, itu lebih bagus. Tapi kalau tidak, sekiranya malah tambah parah, lebih baik kita menjauh. Agar api amarah ini ya minimal tidak meluap-luap. Minimal ya walaupun ada tetap seperti itu. Ya, terima kasih Ustaz. Terus yang Pak Edwin tadi, Pak Edwin, bagaimana yang kita dahulukan sholat sunnah atau akhlak? Kalau dari tinjauannya begini, sholat sunnah itu kan ibadah yang sunnah. Ibadah yang sunnah. Kemudian kalau kita melakukan akhlak ini, atau kita menerapkan akhlak ini sesuatu yang dikatakan sebagai kewajiban kita. Karena dalam hadis dikatakan, dalam hadis Jibril tuh, ihsan, dalam al-ihsan, dalam menjelaskan tentang ihsan. Anta abudallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kemudian dari hadis yang lain menjelaskan tentang akhlak, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Di situ menggunakan sifat perintah amr. Jadi bagaimana ketika ada suatu keadaan di situ kita ada 2 opsi. Opsi pertama kita melakukan sholat sunnah, opsi kedua kita akhlak. Contoh gini, pakai sorban di kepala ya, imamah, ini hukumnya sunnah. Tapi di daerah itu dianggap itu pakaian khusus ulama. Maka yang didahulukan adalah mana? Ya kita menghormati ulama setempat. Walaupun ini misalkan dikatakan sunnah, tapi kalau di daerah tersebut malah jadi cacian, jadi bahan omongan, kita dahulukan akhlak. Jangan sampai kita melakukan suatu ibadah yang hukumnya sunnah, tapi malah menimbulkan stigma negatif.
ini orang kok aneh. Ini orang kok aneh. Malah jadi bahan ghibah. Jadi yang kita dahulukan adalah akhlak, walaupun mungkin nanti ada beberapa sunnah yang kita lewatkan. Yang terbaik adalah bagaimana kita melakukan ibadah ini dengan adanya akhlak, ya, agar nanti tidak memicu gejolak di masyarakat. Makanya Wali Songo itu kan pakainya bukan pakai imamah, tapi pakai belangkon. Belangkon itu pakaian adat Jawa. Kalau kita kembalikan kepada fikih, imamah itu dengan belangkon ya bisa dikatakan imamah. Jadi sunan-sunan ini sangat pintar, sangat cerdas, ahli usul fikih, ahli fikih. Jadi bagaimana menerapkan ajaran Islam tapi diasimilasikan dengan budaya yang ada. Akhirnya yang timbul adalah masyarakat menjadi tertarik dan nilai-nilai Islam ini bisa ditegakkan, bisa dijalankan. Itu Pak Edwin. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Boleh satu lagi Pak Ustadz? Silahkan. 10 nggak Ini apa-apa. ada titipan dari istri nih. Jadi bagaimana hukumnya kita berakhlak kepada orang yang non-Islam? Oh, non-Muslim. Ya non-Muslim. Dan apa yang harus kita sikapi itu? Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Bagaimana dengan non-Muslim? Non-Muslim itu dalam Islam akan istilahnya kafir. Ya. Yang tidak diperbolehkan itu muwalah bainana wal musyrikin. Muwalah itu simpati yang kuat. Simpati yang kuat. Jadi sampai cinta, senang dengan apa namanya ibadah-ibadah mereka. Jadi yang dimaksud dengan toleransi di sini bukan toleransi yang kebablasan. Ya. Kalau dia melakukan perayaan, ya silakan, kita tidak mengganggu. Kalau ingin kita menciptakan keadaan yang aman, tetap. Jadi jangan sampai toleransi ini kebablasan, sampai kita ikut-ikut nimbrung ibadah, ini juga kurang baik. Jadi yang terbaik adalah apa yang memang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau masuk ke Madinah. Beliau menghormati sekali dengan orang-orang yang ada di sana. Bahkan negara Madinah itu bukan negara Islam. Ada piagam Madinah yang perjanjiannya ini adalah kesepakatan antara 3 agama, Islam, Nasrani, Yahudi. Berjalan berdampingan dengan baik, tanpa sedikit pun mengurangi kehormatan Islam. Jadi, intinya ketika kita melakukan muamalah dengan orang-orang kafir ataupun orang-orang yang non-muslim, kita menghindari, ya, sebisa mungkin menghindari sesuatu yang bisa menimbulkan konflik, sesuatu yang bisa menimbulkan perpecahan. Jangan sampai kita mencela agama mereka, akhirnya nanti agama kita dicela. Allah dalam Al-Quran kan mengatakan seperti itu. Jangan kamu mencaci maki berhala. Kalau kamu mencaci maki berhala, nanti yang kena Allah. Apa kamu nyembah patung? Mungkin nanti agama lain, kamu nyembah apa sesuatu yang gak kelihatan. Mungkin bisa seperti itu. Jadi, toleransi tetap kita tegakkan, ya, tapi tidak sampai kebablasan. Kita sesuaikan dengan tatanan ataupun toleransi yang moderat, ya, moderat. Kita juga tidak membenci 100%, enggak. Yang penting kita sama-sama manusia, kita ciptakan lingkungan yang kondusif. Kamu mau ibadah silakan, saya tidak akan mengganggu, saya pun beribadah, jangan diganggu. Jadi itu adalah kita kalau kita beringas, radikal, malah yang terjadi akan perpecahan. Lebih baik agama ini kita jadikan sebagai tuntunan hidup, tidak usah dijadikan sebagai tuntunan tatanan kenegaraan. Itu lebih baik daripada kita memaksakan kehendak, akhirnya kita ekstrim, yang terjadi malah situasi yang tidak kondusif. Kita mau dimarginalkan, kita mungkin minoritas malah jadi bahan penganiayaan. Itu mungkin Pak Edwin. Ya, terima kasih Pak Ustadz.
Jadi intinya kita boleh, kita jual beli, transaksi, berteman boleh. Yang nggak boleh itu kita simpati yang berlebih sampai ikut ibadah dengan mereka. Ada batasan-batasan yang mungkin kita sendiri Mendoakan juga nggak boleh ya, Pak Ustadz? mendoakan. Kalau mendoakan ampunan nggak boleh. Kalau mendoakan semoga Bapak panjang umur nggak masalah. Semoga usahanya tambah sukses nggak masalah. Tapi kalau semoga Bapak diampuni oleh Tuhan nggak. Kalau mendoakan hidayah boleh. Semoga Bapak dapat hidayah dari Allah. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau mendoakan maghfirah nggak bisa. Ya, makasih Pak Ustadz. Kalau ahli minkum mata apa? Silakan, tadi ada yang mau nanya Pak Anas. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau nanya berkaitan dengan salam, Ustaz Arif. Ya, silakan. Bagaimana nih secara syariat posisi kita mengucapkan salam di hadapan atau sekelompok orang yang kita tahu hanya sebagiannya saja yang Muslim, atau mungkin kita tidak tahu ada yang Muslim atau yang tidak. Itu saya ambil contoh deh biar gampang. Misalnya saya masuk ke kelas, terus kemudian di kelas itu ada mahasiswa, sekelompok mahasiswa, katakan misalnya ada 2 orang yang Muslim, selebihnya yang 20 orang itu Nasrani, katakan begitu. Ya. Atau saya masuk angkot, terus saya, ini juga agak lucu, masuk angkot, terus saya mengucapkan salam. Saya tinggal di Indonesia waktu itu ya, yang mayoritas Islam, saya tahu di situ ada Muslim, saya ucapkan salam, itu memang juga agak aneh sih jadinya kesannya gitu, meskipun dijawab juga. Nah, ini saya ingin tahu bagaimana nih secara syariat posisi ini, Ustaz Arif. Ya. Oleh para ulama kita diajarkan kalau memang di hadapan kita ini orangnya jelas-jelas bukan Muslim, ya kita nggak boleh ya. Kita nggak boleh. Assalamualaikum. Ada sebagian redaksi, kalau memang kita yakin nih, ini di hadapan kita ini campur nih. Campur. Muslim ada, kafir ada. Ataupun orangnya kafir, asli kafir. Maka salamnya bukan Assalamualaikum, tapi menggunakan redaksi lain. Assalamu ala manittaba'al huda. Ada yang menggunakan redaksi tersebut. Assalamu ala manittaba'al huda. Ada yang menggabungkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala manittaba'al huda. Cuman yang lebih aman ya tadi. Assalamu ala manittaba'al huda. Salam sejahtera bagi orang yang ikut petunjuk. Maksudnya ikut petunjuk itu masuk agama Islam. Tapi kalau memang kita ragu dan ini lebih baik menggunakan redaksi tadi ataupun menggunakan kalimat-kalimat lain lah, kalimat mungkin dengan selamat pagi ataupun selamat siang ya. Karena salam ini mengandung doa. Seperti tadi kalau kita mendoakan sesuatu yang bernilai doa kepada orang kafir, ini kan kita agak dibatasi. Jadi ulama ada yang menggunakan redaksi tadi ya. Assalamu ala manittaba'al huda. Jadi di salam sejahtera bagi orang yang mendapatkan hidayah. Akhirnya akan menjadi terperinci, ya, terkhusus. Orang yang tidak masuk hidayah nggak dapat salam dari kita. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah pun ketika Rasulullah mengirim surat kepada orang-orang raja-raja yang kafir, beliau menggunakan redaksi itu. Menggunakan redaksi tadi. Assalamu ala manittaba'al huda. Tidak menggunakan Assalamualaikum. Itu mungkin yang bisa kita praktekkan kalau memang orang-orangnya tidak 100% Muslim. Kalau ada keraguan-raguan, tapi di daerah mayoritas, kita menggunakan salam biasa saja. Assalamualaikum. Karena ada beberapa tendensi kuat, karena kita pertama di daerah mayoritas, kemudian pun dari sisi pakaian tidak mencolok. Misalkan kalau pakaiannya mencolok, ini pendeta nih, jelas. Kalau pakaiannya ya sama dengan yang lain, kita ambil keumuman di daerah tersebut, kebanyakan Muslim atau enggak.
Itu sebagian ulama ada yang mengklasifikasi seperti itu. Pak Anas. Oke, baik. Kalau begitu boleh nggak kalau begini, Ustaz? Jadi saya yakin di situ tuh ada di sekelompok itu yang tadi misalnya case mahasiswa tadi atau di angkot tadi. Saya yakin di situ ada Muslim meskipun hanya satu orang begitu kan. Terus saya niatkan saya mengucapkan assalamualaikum Kepada yang Muslim. kepada yang Muslim. Saya memang niatkan gitu. Kalaupun Ya, berikutnya saya susul dengan salam yang versi Indonesia gitu dengan selamat pagi, siang dan malam gitu kan itu urusan berikutnya gitu loh. Kalau Ya. begitu bagaimana? Ya, nggak masalah. Yang penting kita punya niatan memberikan salam kepada orang Muslim. Jadi untuk yang Muslim kita peruntukkan salam, kepada yang non-Muslim kita menggunakan sapaan yang lain tadi. Selamat pagi atau pakai bahasa Inggris, pakai bahasa. Itu lebih bijak, Pak. Lebih bijak. Jadi yang penting niatan kita ini kepada siapa kita salam. Kalau memang betul-betul yakin 100% non-Muslim, ya kita menggunakan istilah. Betul. Baik, makasih Ustaz. Sama-sama Pak Anas. Pak moderator mungkin bisa di Ya, bisa HP-nya dicukupkan. mau ini. Oh ya. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan kepada Ustadz Arif dan juga Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab ini. Untuk berikutnya, alangkah baiknya kita tutup pertemuan pada kesempatan kali ini dengan berdoa bersama. Akan dipimpin oleh Pak Geri atau Bapak Geri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi nih mesti doa ya. Iya. Inilah, oke. Sudah diarahkan sama Ustadz ya, Pak. Saya ikut berdoa sekarang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma na'udzubika minal qalbi la takhsha wa na'udzubika minal ilmi la yanfa' wa na'udzubika minal nafsi la tashba wa na'udzubika min du'a la yasmu'. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima na'lamu. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika min ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhul wa na'udzubika min ghalabatid daqar wa qahri rijal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut wa habin alaina akhiratina najatan minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih Ustaz Arif atas tausiahnya, atas kajiannya. Sama-sama, saya juga mau pamit. Mudah-mudahan semua saudara-saudara saya ini sehat semua. Amin. Ustaz Arif juga. Dilancarkan semua urusan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di minggu yang akan datang. Insyaallah, amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.